Selamat sore, shalom untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, di tempat masing-masing di mana siaran itu bisa terjangkau. Shalom, selamat sore semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan, untuk rahmat Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Karena sampai saat ini kita mendapatkan kesempatan kemurahan untuk bisa berada di tempat masing-masing menikmati ibadah. Kita akan menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita sebagai persembahan yang sejati di dalam ibadah ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami semua bersyukur, berterima kasih dalam kondisi seperti saat ini, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah, untuk bisa Tuhan mengalami hadirat-Mu. Itulah sebabnya Tuhan saat-saat semacam ini justru kami memerlukan Engkau Tuhan. Dan Engkau menjawab dengan siaran ibadah dengan format streaming seperti ini Tuhan. Di mana Engkau menjangkau kami semua dimanapun kami berada. Tidak saja ada di dalam rumah ibadah atau gereja, bangunan gereja, tetapi dimanapun kami berada, Engkau menjangkau kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai semua imam-imam yang sudah Engkau persiapkan melayani Engkau. Bahkan Tuhan semua peralatan, Engkau urapi semuanya Tuhan, agar Tuhan semua peralatan tidak ada gangguan, bahkan sampai dengan provider telekomunikasi yang sangat-sangat membantu untuk sampainya pesan ini, ibadah ini kepada kami masing-masing yang ada baik di rumah atau dimanapun kami berada. Mari Tuhan, Engkau urapi ibadah kami ini, Engkau hadir dalam ibadah kami ini, Engkau menjangkau kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah ini, ibadah yang berkenan kepada Engkau, ibadah yang hanya fokus dan terarah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kembali saya menyapa mungkin saudara baru saja bergabung. Selamat sore, shalom. Kita akan mengucap syukur untuk rahmat Tuhan yang begitu luar biasa, yang boleh membebaskan kita dari segala kesalahan kita, dari dosa-dosa kita, sehingga kita dimungkinkan untuk bisa beribadah semacam saat ini. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujian kita semua. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku, sebab olehnya ku telah dibebaskan. Haleluya, amin, amin. Ku tak sadar besar kasih-Nya padaku. Ya, kasih rahmat Tuhan juga menjangkau saudara semua, melebihi semua kesalahan kita. Tiap kesalahanku selamanya ku pandang jol juta, selamanya ku akan memandang jol juta, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku, orang berdosa, jauh melebihi kesalahan.
selamanya. Selamanya kita pandang Dia di atas Golgota. Selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku, orang berdosa, jauh melebihi kesalahan. Amin. Rahmat Tuhan membebaskan kita dari segala kesalahan kita, dari segala dosa-dosa kita. Amin. Tuhan menentang hidupku dari suatu lembah kenistaan, dengan kuasa yang menyadarkan diriku melebihi tiap kesalahanku. Selamanya ku akan memandang Golgota. Selamanya ku akan memandang Golgota, di mana haleluya Yesus mati bagiku. Amin. Oh, besar rahmat-Nya, besar rahmat bagiku, orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Selamanya ku pandang Golgota, selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku, orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Besar rahmat bagiku, orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Benar, saudara. Coba kalau kita melihat latar belakang kita, siapa diri kita. Kita di sini, kalaupun kita bisa melayani Dia, sekali lagi itu hanya oleh karena rahmat Tuhan yang sudah membebaskan kita. Tidak ada yang bisa berada di hadapan Tuhan kalau tidak mereka yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita semua yang berada di sini, yang berada di rumah, dimanapun kita berada,
kita sudah dibenarkan, dibebaskan oleh Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan merespon rahmat Tuhan ini dengan kita akan buka hati kita. Kita akan merasakan hadirat Tuhan. Kita akan merasakan bagaimana Tuhan indahnya bersekutu dengan Tuhan. Kita akan buka semua panca indera kita, kehidupan kita. Kita akan terima firman Tuhan yang bisa mengubah kita, yang bisa menguatkan kehidupan kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratnya. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri, sujud di hadapan Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Mari kita semua buka hati kita, buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita mohon Tuhan penuhkan hidup kita. Bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sementara itu kami serahkan kepada Bapak Gembala. Dalam suasana iringan lagu ini, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami tidak layak untuk menerima air kesegaran surgawi. Tetapi kami dilayakkan untuk boleh menyanyi lagu ini, mengimani bahwa Engkaulah kesegaran kami,
Dan Engkau-lah yang akan memampukan kami berjalan lebih jauh. Dan Engkau yang akan memampukan kami mengalami kemenangan demi kemenangan yang masih Tuhan janjikan buat kami. Bukan kekalahan, tetapi kemenangan yang untuk supaya janjimu tergenapi, khususnya bagi bangsa Israel waktu itu di tanah Kanaan. Dan untuk kami, umat ketebusanmu di akhir zaman ini. Terima kasih untuk petang ini kami boleh kembali berada di dalam ibadah PA. Dan kami masih mau dengan pertolongan-Mu, dengan kerendahan hati kami, karena kami tidak ada kelayakan sedikit pun untuk menggali, menemukan hal-hal yang indah dari firman-Mu. Tetapi Engkau berikan anugerah-Mu buat kami. Untuk itu kami berterima kasih. Untuk itu kami bersyukur. Untuk itu kami juga mohon ampun supaya kami selalu berterima kasih jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk menyelusuri dan menghayati kisah-kisah dalam kitab Hakim-Hakim ini. Terima kasih Tuhan, sejauh mana seberapa banyak kami yang duduk, yang ikut baik sidang Jumat maupun rekan-rekan hamba Tuhan, dimanapun mereka berada dan sempat YouTube ini mereka ikuti. Engkau dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Berkemurahan untuk kami memulaikan ibadah PA petang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, firman yang menjadi manusia bertabernakel di tengah kami. Kekasih jiwa kami sudah berdoa. Amin. Nyanyian demi nyanyian saya amati, kita terharu, kita syukuri, sementara kita akan memasuki lagi, menelusuri lagi peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Maka tersirat rasa terharu dalam nyanyian-nyanyian tadi, bahwa kalau kita hanya berhenti pada sebuah kitab catatan, sekalipun namanya catatan kitab suci sekalipun, ya, maka sesungguhnya kitab ini di dalamnya penuh dengan kesayangan Allah kepada suatu bangsa, itulah Israel. Tapi di lain pihak sepertinya Allah tidak menyayangi bangsa-bangsa yang lain, misalkan bangsa ya Heti, Yebus dan lain sebagainya. Semua itu mesti dimusnahkan. Maka waktu nyanyian-nyanyian itu dinyanyikan, saya bilang, Tuhan bagaimana ini? Ya, supaya kita bangsa kafir yang sekarang ini bisa membuka Alkitab, notabene adalah tulisan orang Yahudi, dan mereka begitu bangga, mereka begitu antusias, mereka begitu yakin bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka harus mengusir semua bangsa-bangsa yang lain. Lalu bagaimana kita bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Yahudi? Apakah kita senang untuk membaca dan melihat kondisi di mana bangsa-bangsa kafir itu dimusnahkan satu persatu? Mari kita akan mempelajari, mensyukuri dalam PA yang sedang kita ikuti setiap hari Jumat, di dalam kitab-kitab ya yang sedang kita telusuri, itulah kitab Hakim-Hakim, sudah sampai pada pasal yang ke-10 dan seterusnya. Dan supaya kita hanya satu perkara, kita syukuri. Karena kalau bukan korban Kristus,
maka kita tetap tidak ada kesempatan untuk mengetahui rencana Allah yang besar dalam hidup kita sekalian. Untuk itu bersama istri kami sampaikan, Shalom. Tuhan menyertai kita sekalian. Sebab saya coba mengulangi setelah saya memberikan komentar tadi, supaya kita melihat bahwa apa yang harus kita cermati di dalam khususnya kitab Hakim-Hakim ini. Saya telah katakan Jumat yang lalu bahwa di dalam peperangan, dalam kitab Hakim-Hakim ada beberapa ayat yang menuliskan khususnya dalam Hakim-Hakim pasal 17 sampai pasal 21, ya, ada beberapa kalimat yang mengatakan bahwa pada waktu itu bangsa Israel tidak ada raja. Kemudian saya tanya, apakah musuh-musuh yang mereka halau itu sama tidak ada raja atau ada raja? Ternyata saya menemukan beda. Bangsa Israel betul-betul tidak ada raja, sesungguhnya ada raja yang tidak kelihatan. Kita tahu itulah Tuhan sendiri, saya sudah sampaikan pada waktu yang lalu. Tetapi pada kerajaan dalam suku bangsa yang masih bercokol di tanah Kanaan ataupun yang di pinggir, ya, mereka adalah walaupun suatu negara kecil, tetapi mereka ada raja. Saya telah membacakan kepada saudara, ya, kalau tidak salah cuma 2, tapi pada petang ini saya akan coba untuk menambahkan supaya kita mempelajarinya sekarang ini. Bukan lagi peperangan antara suku dengan suku, antara manusia dengan manusia, tetapi antara kuasa kegelapan dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita berkemenangan. Ya, kalau zaman dulu bangsa Israel diminta untuk mengusir segala suku bangsa yang memang di hadapan Tuhan telah berbuat jahat, telah berbuat kejahatan yang semakin memuncak sehingga Tuhan harus memusnahkan mereka pada waktu itu. Maka sekarang ini di dalam pengertian yang rohani adalah kita menghadapi musuh luar, itulah kuasa kegelapan. Tetapi juga ada musuh dalam, itulah diri kita sendiri. Itu yang akan kita telusuri lebih jauh. Tetapi saya ingin supaya jangan kita abaikan. Artinya kita cuma tahu, ya sudah. Sedangkan mereka-mereka ini sesungguhnya satu persatu Tuhan mau bangsa Israel mampu untuk menghalau dan mengusir mereka sampai tuntas. Hanya karena bangsa Israel tidak mau. Ini suatu pemikiran buat saya dan saudara. Karena Tuhan memberikan kita kemenangan atas kuasa maut. Tuhan memberikan kita kemenangan atas segala kuasa-kuasa kejahatan. Kita diberikan kemampuan untuk mengusir setan, mengusir roh jahat. Untuk melenyapkan segala aib penyakit kuasa kegelapan. Tetapi seringkali kita tidak serius. Sehingga banyak kali kita masih diserang oleh berbagai kuasa-kuasa kegelapan. Nah, untuk itulah yang saya ingin ajak saudara, sebelum nanti kita akan masuk lebih jauh, saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, saya ulangi lagi dulu, untuk supaya saudara saya perhatikan bahwa bangsa Israel kalau disebutkan tidak ada raja, berarti mereka di dalam keadaan yang masing-masing mengikuti jalan sendiri. Kalau menghadapi peperangan, mereka menghalaunya dengan cara sendiri. Bukan caranya yang bersatu, tapi cara masing-masing sehingga masing-masing merasa dirinya paling hebat. Coba saya ajak saudara untuk kembali untuk membaca di dalam
Hakim-Hakim pasal yang ke-17. Saya akan mulai dari sana dulu. Hakim-Hakim pasal 17 ayat yang ke-6 ya, atau ayat yang ke-5 supaya kita bisa ada kaitannya dengan ayat yang saya tunjukkan, ayat yang ke-6. Coba ulang lagi, Hakim-Hakim pasal 17 ayat yang ke-5 dan 6. Mika ini mempunyai kuil, dibuatnyalah efod dan terafim, ditapiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Ya. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, setiap orang, ini sangat serius. Saya telah katakan Jumat yang lalu, setiap orang, bukan sekelompok, bukan satu suku. Ya, oke lah, mereka ada 12 suku. Ya, suku Yehuda, suku Naftali, suku Sebulon dan lain sebagainya. Tetapi di sini sangat jelas, bahkan disebutkan ya oleh Alkitab ditulis sampai beberapa kali. Ya, begitu jelasnya masing-masing ya, setiap orang. Karena mereka menghadapi musuh. Itu sebabnya kita perhatikan setiap orang karena tidak ada raja. Ya, oke, saya tidak akan sambung kepada yang lain, tetapi saya ingin ajak saudara mengetahui setelah pasal 16, setelah selesainya Simson sebagai hakim-hakim tercantum di dalam kitab Hakim-Hakim ini, justru yang terakhir setelah itu pasal 17 yang kita baru buka ini tidak ada lagi bicara soal hakim-hakim, tetapi bicara soal masing-masing, tiap-tiap orang ya melakukan apa yang mereka anggap baik, tentunya untuk kebaikannya. Ya, kalau mereka diserang, mereka cari solusinya, tapi sendiri masing-masing. Ada yang mengangkat imam, ada yang dari imam sembrono hidupnya, dan kemudian kita akan menemukan sesuatu yang sangat memilukan hati. Tetapi kita tidak ke sana dulu. Hanya saya ingin ajak saudara mengetahui bahwa bangsa-bangsa yang harus dienyahkan, tetapi sudah sempat bercokol begitu kuat, mereka itu ada rajanya. Mari kita akan coba kembali untuk membaca dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Kita akan menemukan apa sebabnya bahwa orang-orang atau suku-suku itu Tuhan biarkan tetap tinggal, tetapi ada raja. Ini yang perlu kita cermati. Tuhan mau kita menolong kita untuk tidak sembrono menghadapi musuh-musuh kuasa kegelapan. Kalau iblis itu disebutkan raja kegelapan, berarti dia mempunyai suatu kerajaan yang sangat berbahaya. Kita baca Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang pertama. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu. Dibiarkan. Ya. Suku-suku bangsa-bangsa yang dibiarkan. Aduh. Ini kita mesti serius. Ya. Sampai Tuhan biarkan itu. Kalau dalam bahasa Mandarin itu bukan mencobai, tetapi menguji. Yehova liu xia zhe ji zhu wei yao shi yan. Ya, menguji mereka yang belum pernah mengalami peperangan. Ya, Tuhan mau mendidik bangsa Israel berperang, mengalami kemenangan, walaupun tanpa raja. Ya, tapi Tuhan berkemurahan, kalau Tuhan tampil maka kemenangan itu terjadi. Tetapi kita harus memperhatikan ayat-ayat ini. Coba tolong diulangi ayat 1 dan seterusnya pasal 3.
Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu. Ya, atau menguji orang Israel. Terus? Dengan perantaraan mereka, Ya. yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Iya, teruskan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin. Nah, kelima raja langsung disebutkan. Kelima raja ya dari Filistin. Terus? Dan semua orang Kanaan, ya, orang Sidon, dan orang Hewi terus? Yang mendiami pegunungan Libanon, ya, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamat. Untuk apa mestinya? Teruskan ayat 4. Mereka itu ada di sana. Mereka itu ada di sana. Supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka. Nah, ini mencobai, saya tekankan dalam bahasa Mandarin adalah menguji. Seperti kalau kita ini sekolah sudah waktunya untuk UTS atau UTA dan lain sebagainya. Menguji, bukan mencobai. Ya, teruskan. Untuk mengetahui. Ya. Apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa? Teruskan. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak laki-laki. Kepada anak-anak lelaki, orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Nah, saudara, walaupun kita sudah mempelajari waktu yang lalu, tetapi saya berterima kasih Tuhan memberikan saya kemurahan untuk melihat perbedaan. Satu, tidak ada raja. Satu, begitu banyak. Ya, suku-suku itu masing-masing punya raja. Ya. Saya coba cari secara sederhana bahwa sebuah negara itu dia mempunyai rakyatnya, dia mempunyai wilayahnya, dia mempunyai pemerintahnya, dia mempunyai kedaulatannya. Kita tahu dari sebuah negara itu, seperti negara kita Indonesia itu mempunyai wilayah sendiri. Tetapi kita tahu dalam hakim-hakim, suku-suku itu tidak mempunyai wilayah. Tetapi mereka mempunyai raja, berarti mereka menginginkan wilayah. Mereka menginginkan teritorialnya. Mereka ingin ada suatu tempat untuk mereka bisa berkembang dengan situasi yang mereka hadapi dengan kelompok, keluarga, dan bangsa mereka. Kalau kita tahu zaman sekarang ini, bagaimana negara kita ini, yang kedaulatan negara kita ini, kita membatasi, kita mempunyai suatu perjanjian sama dengan negara tetangga, dengan negara yang lain, ya, bagaimana teritorialnya, kelautan, teritorialnya, udara, semuanya, ya. Dengan maksudnya supaya negara kita, supaya wilayah kita jangan sampai tercampur dengan wilayah orang lain. Itu yang saudara dan saya sudah mengetahui sekalian, dan kita tahu bahwa mereka ini tidak mau keluar. Tuhan mau mereka keluar lewat bangsa Israel. Tetapi raja-raja ini dengan rakyatnya, dengan merasa mempunyai hak untuk merebut atau untuk menjajah, untuk mencaplok tanah Kanaan. Itulah sebabnya kita lihat peperangan demi peperangan terjadi. Kita juga telah membaca betapa ruginya waktu bangsa Israel menjauhi firman Tuhan. Ya, kita juga menemukan betapa syukurnya Allah mengangkat para hakim yang beraneka kondisi dengan berbagai suku untuk menolong bangsa Israel. Bagaimana mereka
bisa mempertahankan, memperoleh kembali teritorial tanah yang Tuhan berikan. Ya, di sini kita bisa mempelajari sekarang ini bukan lagi kita sebagai bangsa Indonesia yang ingin mencaplok tanah orang lain, tetapi di dalam dunia rohani Tuhan mau supaya kita terlepas dari pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Alkitab saya dan saudara mengatakan bahwa ular ya tua itu yang disebutkan setan tidak ada lagi teritorialnya di sorga. Dia bersama ante-antenya dalam kitab Wahyu pasal 12 telah dikalahkan oleh malaikat Tuhan. Mikael dengan tentaranya. Setan-setan diusir. Tetapi setan itu datang ke bumi. Dia mulai mencari tempat-tempat yang bisa dia kuasai. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, gunakanlah selengkap senjata Allah. Allah itulah raja. Oleh itulah kita akan mengalami kemenangan. Hanya saja saya ingin ajak saudara tidak mengecilkan, sebab saya punya hitung kurang lebih 10 ya raja yang disebutkan di sini, bahkan lebih kalau saya boleh katakan ini. Masing-masing mempunyai cara, masing-masing mempunyai sistem, masing-masing mempunyai ya sikap untuk menguasai bangsa Israel waktu itu. Tetapi bangsa Israel sangat senang dengan berhala mereka. Bangsa Israel sangat senang dengan pernikahan mereka. Bangsa Israel sangat senang melanggar firman Allah. Bangsa Israel sangat senang menyakitkan hati Allah. Kita mempelajari PA ini tidak sekedar untuk menemukan tokoh-tokoh ya hakim-hakim yang luar biasa. Nanti kita akan pelajari kembali tentang Yeftah. Tetapi sebelum itu saya harus katakan kepada saudara, perhatikan baik-baik. Ya, masing-masing suku ada rajanya dan ada kelebihannya, ada cara hidupnya, ada berhalanya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kuasa kegelapan di dalam Efesus, saya ajak saudara untuk kita kembali membaca, ya, supaya kita tidak lupa bahwa mereka itu mempunyai kelicikan-kelicikan untuk mengganggu. Kita baca Efesus pasal yang ke-6. Coba kita ulangi lagi ayat yang ke-10 yang disebutkan. Akhirnya, Ya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. ya, ini kuat dalam Tuhan, kuat. Kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri loh. Perhatikan. Di dalam kekuatan kuasanya. Oh, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, jangan ada yang kurang. Seluruh perlengkapan senjata. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini tipu muslihat. Ya, bangsa Israel tertipu dengan pernikahan campuran. Bangsa Israel tertipu dengan makan ya sajian berhala-berhala mereka. Mungkin bangsa Israel merasa, aduh kita orang ya Yahudi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tiap kali mesti makan roti yang tidak beragi, sangat keras, sangat hambar dan sangat membosankan. Orang lain punya cara hebat, orang lain punya ibadah luar biasa, orang lain punya liturgi luar biasa. Kita punya liturgi sangat kaku, sangat bosankan. Bisa terjadi begitu. Ya. Karena manusia selalu ingin yang baru, ingin yang menyenangkan, ingin yang wah. Ya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan sini, berhati-hati kalau namanya iblis itu dengan licinnya
kita ingat waktu dia di Taman Eden, dia sudah menggunakan kelicikannya untuk membuat nenek moyang kita jatuh. Ya, dari mematuhi firman Allah, jangan makan, tapi kemudian mereka, Adam dan Hawa, bisa tertarik omongannya ular untuk melanggar firman Tuhan. Bayangkan 6.000 tahun yang lalu, ular tua ini sudah mampu untuk mengecoh nenek moyang. Dan iblis terus berulah hingga saat ini disebutkan oleh Rasul Paulus dengan ayat yang 11. Coba tolong diulangi bagian yang B. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya bertahan. Ya, enggak boleh itu. Bertahan. Sebab kelicikan dari para iblis itu ada unsur mengenakkan daging kita. Mengenakkan perasaan kita. Kalau gini lebih enak. Kalau begitu kurang enak. Yang kalau begini lebih licin. Kalau yang lain begitu kasar. Ya, ayat 12 coba dibacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya, tidak sama sekali. Jangan sampai sekali kita menjelekkan teman kita, sekali-sekali kita mengenyek orang lain. Ya, bukan dengan mereka. Kita mesti ingat hati-hati. Itu sebabnya tadi waktu nyanyi katakan Tuhan, hakim-hakim itu Yahudi dengan orang kafir Tuhan. Kita ini bangsa kafir. Bagaimana kita harus menyikapi, memaknai peperangan ini. Maka Tuhan ajar saya, ini peperangan rohani. Ya. Kita tidak berperang melawan suami, melawan istri, melawan anak, melawan pendeta, melawan penatua, melawan orang lain. Tidak. Tetapi kita sedang mempertahankan posisi kita, sedang melawan tipu daya iblis. Kalau kita kembali pada hakim-hakim, bangsa Israel harus bisa menolak tipu daya daripada berhala-berhala bangsa kafir waktu itu. Kembali ayat yang ke-12, tolong dibaca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan pemerintah itu ada suatu sistem ya. Kerajaan itu ada sistem pemerintah, terus apa lagi? Melawan penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa, ada kedaulatan, ada hak-hak, ya, apalagi? Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Oh, penghulu-penghulu, pimpinan-pimpinan dunia yang gelap, bukan dunia yang gelap, saudara. Terus melawan roh-roh jahat di udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Ini sedang kita hadapi. Tapi Tuhan memberikan kita kemenangan, kata Rasul Paulus, kalau kita menggunakan ya senjata yang lengkap. Ya, ayat 13 coba tolong. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Ya, kalau ada musuh datang pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri. Ya. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, kita boleh baca lebih jauh. Kita sudah pelajari waktu yang lalu. Ya, kita tidak boleh lupa ini. Apa itu senjata yang lengkap? Tinggal kita baca, semoga kita bisa ingat itu. Ini senjata Allah. Saudara tidak bisa mendapatkan kemenangan di luar senjata yang tidak lengkap. Jangan ada satu bagian senjata yang tidak ada pada kita. Apa itu ketopong, keselamatan, apa itu perisai iman, apa itu penutup dada dan sebagainya. Jangan mengecilkan. Kalau Allah menyediakan sepenuhnya, Allah menyediakan sepenuh kemenangan. Ya. Tetapi kita seringkali mengabaikan. Ya, kita anggap, oh mereka itu begitu-begitu saja. Karena disebutkan raja, maka hendaknya kita awasi. Ayo, saya akan ajak saudara secara cepat untuk memasuki ya
ayat yang raja yang kedua secara cepat di dalam Hakim-Hakim. Kita kembali pada Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusham Rishathaim, Ya, Raja Aram Mesopotamia. ya, Raja Aram Mesopotamia. Namanya Raja Kusyam Rishathaim. 8 tahun. Ya, setengah mati. Saya tidak uraikan lagi. Ya, tapi saya ingin tunjukkan kepada saudara. Kemudian kita baca pasal 3 ayat yang ke-12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, Lalu Eglon, Raja Moab, Raja Moab. diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, Ya, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. ya, saya tidak uraikan itu. Saya lanjutkan pada pasal 4 ayat 2. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan. Raja Kanaan, ya. Yang memerintah di Hasor. Ya, kita loncat ayat 23. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan, di depan orang Israel. Ya, ayat 24. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Bisa kok. Ya. Sekali lagi kita tidak melawan manusianya, tetapi kita melawan roh-roh kegelapan ya dari luar. Ya, musuh dari luar ini. Kita bisa kalahkan mereka, kita bisa menghancurkan kuasa kegelapan, kita bisa menyebut nama Yesus berkemenangan yang total. Tetapi kalau seringkali kita main-main dengan dosa susah ya, kita mesti hati-hati jangan sampai Tuhan tidak mau lagi menolong kita. Coba kita akan baca lagi pada Hakim-Hakim pasal 7. Kita akan melihat siapa lagi. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 25. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian. Yakni Oreb dan Zeb. Ya, namanya Oreb dan Zeb. Ya. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb. Ya. Dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Ya, coba kita sekarang loncat pada pasal 8 ayat 3. Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai? Jika dibandingkan dengan kamu, setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Ya, ini ceritanya yang lain, ya. Orang Efraim yang paling suka marah-marah, gampang tersinggung ya. Itu ada satu ceritanya, sudah boleh baca. Kemudian kita coba baca ayat yang ke-26. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Ya, raja-raja Midian. Ya. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Ya, ini merupakan raja-raja Midian. Banyak lagi, ada sistemnya, ada caranya, ada ya segala taktik-taktiknya. Luar biasa. Sekarang saya ajak saudara untuk masuk pada Yefta. Ya, karena kita sudah melihat bagaimana kembali Allah menyerahkan bangsa Israel. Kita baca dulu dalam pasal yang ke-11, ya. Pasal 11. Kita lihat di sini adalah suatu cara yang beda
untuk menghalau, untuk mengalahkan Raja Amon. Kita baca pasal 11 ayat yang ke-12 mulai. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, Ya, Raja Amon, ya, perhatikan. apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Ya, perhatikan dulu. Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta. Ya, jawab Raja Bani Amon. Namanya tidak ada, tapi Bani Amon ini rajanya. Dia jawab apa? Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku Ya, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok terus? dan sampai ke sungai Yordan. Heeh. Maka mereka maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Iya. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta, Ya. orang Israel tidak merampas tanah orang Moab Ya. atau Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, Ya. orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Tiberau dan tiba di Kades. Iya, sampai sini saja dulu. Ya, ini PA. Jadi kita perhatikan bahwa saya sangat-sangat terima kasih, kagum Roh Kudus ya yang memberikan ilham kepada Musa untuk mencatat pengalaman-pengalaman yang nanti kita akan baca. Kemudian Tuhan juga memberikan ingatan tajam kepada yang namanya Yefta. Ini bukan perang, belum. Tapi mengadu argumentasi karena raja-raja Amon ini ya datang untuk mengganggu. Karena Tuhan izinkan. Karena mereka bangsa Israel berbuat salah, kemudian muncullah Yefta ini untuk menolong. Caranya bagaimana? Caranya bangsa Amon dengan raja-rajanya itu muncul untuk coba untuk menggarisbawahi ini teritorial saya, ini tempat kami, ini kenapa kamu merampas semuanya. Tetapi kita sudah baca sekilas bagaimana Yefta menyuruh orang dan jawab. Yefta tahu semua. Di sini kita perlu untuk merasa terima kasih kalau orang Israel di sini. Yefta ini bukan orang hebat. Yefta ini anak dari seorang pelacur. Yefta ini dikucil oleh keluarga familinya. Yefta ini tidak diperhitungkan. Yefta ini sudah memiliki suatu geng. Tapi dia ingat Tuhan. Kalau kita baca dalam pasal 11, ya, orang-orang Gilead minta supaya Yefta kembali memimpin. Ternyata Yefta adalah orang yang tidak lupa. Saya senang dengan cerita ini. Ya. Yefta dia katakan tidak. Kok enak saja kamu minta untuk supaya kami kembalikan dengan baik-baik. Ya. Ini tanah sejak kami bangsa Israel keluar kami tidak ambil kamu punya tempat. Ini bukan kamu punya. Ya. Nah saudara, waktu saya menemukan ayat ini, kemudian saya coba untuk melihat apa jawabannya Yefta ya dari utusan-utusan, dan utusan ini juga sangat penting untuk tidak menambah atau mengurangi ya argumentasinya daripada Yefta. Ini penting antara pimpinan dengan yang dipimpin, ya utusan yang diutus, yang mengutus, semuanya yogyanya itu bisa menyatu. Kalau ini bicara firman Tuhan, semoga di mimbar firman Tuhan menyampaikan begitu, di bawah mimbar para pimpinan, para gembala, para penatua, dan para kaum muda sidang jemaat semuanya bisa satu suara
menghadapi peperangan. Satu suara untuk jangan sampai kita salah untuk seolah-olah kita merampas bagian orang lain. Kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh Yefta melalui orang lain, maka coba saya membuka dalam kitab Ulangan. Di situ saya menemukan suatu kebenaran. Coba saya ajak saudara untuk sekilas kembali kepada kitab Ulangan, adalah kitab di mana Musa menulisnya pada akhir perjalanan mereka. Ya, coba tolong dibaca Ulangan pasal yang kedua, kitab Ulangan pasal 2. Kita baca dalam ayat yang ke-1 mulai. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Ayat 8. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Esion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab. Jangan melawan Moab. Dan janganlah menyerang mereka. Jangan menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu. Karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Kita loncat pada ayat yang ke-16. 16. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai di dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka. Jangan melawan mereka. Dan janganlah menyerang mereka. Jangan menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu. Karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Terima kasih. Ini sudah ditulis. Musa tahu itu Amon, itu Moab, itu Esau, semua itu adalah famili. Waktu saya merenungkan, saya coba untuk menghayati secara fisik, sesungguhnya Allah itu sangat-sangat adil. Dan sangat-sangat mengasihi setiap manusia, sekalipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Ajaran Tuhan jalan. Tidak ada orang yang berbuat salah yang tidak dihakimi. Pasti dihakimi. Tetapi Allah mengasihi setiap manusia. Karena kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Membutuhkan keselamatan, membutuhkan kemenangan. Melawan kuasa kegelapan. Kalau kita kembali seperti dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ini. Saya kagumnya adalah Yefta tahu sejarah. Saya tidak tahu apakah kita tahu sejarah kita. Tahu kita punya sejarah keluarga. Yefta tahu. Siapa tahu Yefta yang dikucilkan kemudian akhirnya dia mempunyai catatan-catatan yang zaman dulu tidak tahu catat di mana. Catat di dalam komputer mana, catat di dalam iPad-nya mana, saya tidak tahu iPad-nya mana.
Ya, tapi dia bisa menunjukkan, bahkan dia bisa menyuruh orang. Saya kagum sekali, ini orang lain yang berbicara, tapi sebelumnya adalah Yefta yang mengutus orang. Dari Yefta itu tahu semuanya. Coba tolong sedikit membaca kembali Hakim-Hakim pasal 11 ya, ayat yang ke-16. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, Ya, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau Ya. dan tiba di Kades. terus kan? Ketika itu, orang Israel mengirim utusan kepada raja negeri Edom Nah, raja negeri Edom dengan permintaan, dengan permintaan. izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negeri ini. Ya, Tetapi raja negeri Edom tidak mau mendengar. tidak mau. Edom itu Esau. Tidak mau. Oke, terus. Mereka mengirim juga utusan kepada raja negeri Moab. Nah, ke Moab juga. Tetapi Minta izin. raja ini menolak. Terus Maka orang Israel tinggal di Kades. terpaksa tinggal di Kades. Ya, ini sejarah yang betul. Saudara boleh kembali membaca dalam kitab Ulangan. Oh, luar biasa. Ya, saya kagum sekali bahwa bangsa Israel betul-betul sampai hari ini tiap tahun mereka mesti membaca 5 kitab Musa secara rutin. Sayangnya mereka tidak mau percaya Yesus. Tapi mereka tahu persis ceritanya. Ya, terus sebabnya di sini katakan bangsa Israel tinggal di Kadesi. Ya, kemudian coba tolong dilanjutkan ayat 18. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, Ya, menempuh jalan keliling tanah Edom terus kan? dan tanah Moab. Lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Ya, Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon heeh. dan tidak masuk daerah Moab. Ya, Sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Nah, ada batas-batasnya. Ya. Nah, kemudian coba kita loncat saja sampai pada ayat yang ke-26. Ketika orang Israel diam di Hesbon Ya, dengan segala anak kotanya, terus kan? di Aroer dengan segala anak kotanya, Ya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. 300 tahun ya. Perhatikan Yefta itu umurnya berapa ya. Ini 300 tahun kok dia tahu catatannya dari mana. Teruskan. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Dia terus Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tidak bersalah pada engkau. tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Perhatikan masih kaitannya dengan famili loh ini. Teruskan. Tuhan, hakim itu, Ya. dialah yang menjadi hakim dari hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Iya. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Nah, terima kasih. Ya. Jadi semua itu tahu. Jadi kadang-kadang kita menghadapi kuasa kegelapan ya, yang akan mencuri, akan mempengaruhi teritorial hidup kita. Mau coba mempengaruhi pikiran kita, mau mencoba semuanya. Kita harus mempunyai satu kepekaan bahwa teritorial kita itu Tuhan berikan kepada kita, atau kita mencaplok orang lain punya hak. Ya, masing-masing kita mempunyai wilayah, masing-masing kita Tuhan mengatur semuanya. Ya, bahwa Tuhan itu sangat-sangat cermat, Tuhan mencintai semua kita manusia, tetapi Tuhan juga tidak segan-segan untuk mendidik ciptaannya itu. Kalau salah, ya salah. Ya. Kalau benar, ya benar. Waktu saya mendapatkan ayat ini, bahwa kami tidak merampas teritorialmu, kami tidak pernah menjajah itu, saya membaca di dalam ya firman Allah menunjukkan bahwa itu memang Tuhan sediakan teritorialnya. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 17, Kisah Rasul pasal 17. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-22.
Paulus pergi di atas air Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, Ya. aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Ya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitahukan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, Teruskan. tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Iya, teruskan. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Iya. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Luar biasa. Terus. Dari satu orang saja, Ya. ia telah menjadikan semua bangsa dan umat Nah, manusia perhatikan. untuk mendiami seluruh muka bumi, Ya. dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka, Ya, dan terus? batas-batas kediaman Dan mereka. batas-batas kediamannya. Ya. Untuk apa? Supaya mereka mencari Dia, Supaya mereka mencari Dia, supaya bangsa Amon mencari Dia, supaya bangsa Israel mencari Dia, supaya bangsa Moab mencari Dia, supaya bangsa Indonesia mencari Dia. Batas-batasnya sudah Tuhan berikan. dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, Ya, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. ya luar biasa. Ya, ini caranya Tuhan yang saya nggak bisa pikir, saya nggak bisa ya mengatakan bagaimana. Ini luar biasa. Ya, sekarang Rasul Paulus datang di tengah-tengah Athena, dia tunjukkan salah satunya ini, wilayahnya Athena begini, batas-batasnya sudah Tuhan atur begitu rupa, nanti kita akan baca ayatnya, dan kemudian maksudnya supaya ketemu Tuhan. Ya, caranya bagaimana? Ini firman Allah. Tuhan mengutus Rasul Paulus untuk menolong orang-orang Athena. Tuhan mengutus kita sekalian di mana kita berada supaya bangsa Indonesia, keluarga famili kita itu bisa ketemu Tuhan. Itu aja. Ya, karena tidak ada Tuhan yang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, ya, ayat yang ke-28 coba tolong dibaca. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, Ya. kita ada. Oh, luar biasa. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ya, apa itu? Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Oh, luar biasa. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Nah itu dari dulu, zaman dulu 2000 tahun yang lalu sudah katakan jangan ya mengukir patung dengan emas, mengukir patung, mengukir ini semua dengan perak semuanya itu kemudian disembah. Bukan itu. Ya, ayat yang ke-29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Itu sudah lewat. Tuhan mengampuni, Tuhan mengabaikan ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Bertobat. Ya, kenapa Allah menyuruh bangsa Israel mengusir dan menghancurkan berhala-berhalanya orang-orang kafir itu, orang-orang yang bukan Yahudi itu. Ini maksudnya. Kalau mereka mau membuang berhala, mereka diselamatkan. Kita ingat perempuan sundal Rahab, ya, karena dia tahu, maka dia selamat. Kita tahu juga banyak cita-cita yang lain waktu mereka kembali, waktu Ruth dia orang Moab, kemudian waktu dia ikuti mertuanya, maka dia diselamatkan. Ini maunya Tuhan. Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, kalau kita tidak mengerti makna kuasa Tuhan,
kita akan sangat-sangat kecewa karena kita bukan bangsa Yahudi, atau kita sangat-sangat ekstrim untuk kita hanya main hukum saja. Kita perhatikan baik-baik ya, supaya semua orang bertobat. Kenapa? Kepada siapa bertobat? Kepada Allah. Siapa dia? Ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari Ya. pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia Ya. oleh seorang yang telah ditentukannya. Seorang yang telah ditentukan. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti Ya. tentang hal itu Ya. dengan membangkitkan dia dari Membangkitkan antara dia. orang mati. Dan orang mati ini yang bisa menghakimi. Dan ini yang kita percaya. Dan ini Yesus bukan orang Jawa. Yesus bukan orang Cina. Yesus orang Yahudi. Luar biasa bukan? Nah, dengan demikian kita lihat. Kalau zaman Perjanjian Lama, mungkin Rasul Paulus sudah menyuruh orang lain bangsa Yahudi untuk menghancurkan kuil-kuilnya dari Athena. Tapi sekarang tidak. Sampaikan semuanya itu, hati yang disentuh, pikiran yang dikenakan, supaya mereka bertobat. Ayat yang ke-32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, Iya, maka ada yang mengejek mengejek ada, tidak apa-apa. Terus, dan yang lain berkata, iya. lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Oh lagi ya, kesempatannya tidak apa-apa lah, lain kali ya. Oke, terus Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. tidak apa-apa, yang mau mengejek, yang mau lain kali ya tidak apa-apa. Rasul Paulus pergi karena Rasul Paulus tidak mempunyai kuasa. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia Iya, dan menjadi percaya. menjadi percaya, ada yang gabung kok. Tidak banyak-banyak, tidak ngotot, tidak mesti harus begini. Yang penting menyampaikan firman Allah, menyampaikan keselamatan, menyampaikan teguran, menyampaikan cara yang indah sekali. Terus kan? Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, Iya. dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kalau kita lihat di sini, bagaimana kita akan menguraikan tentang hakim-hakim ini. Jikalau kita tidak hati-hati, kita akan kembali terjebak dengan secara fisik, tetapi kalau kita mengerti yang rohani, maka kita akan berdoa lebih banyak. Ya, supaya bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan ini bisa kenal lewat cara kita untuk menangani peristiwa demi peristiwa. Jikalau kita kembali pada soal Yeftah, saya merasa sangat-sangat ya dikuatkan. Kita mau belajar supaya kita tidak hanya mengetahui secuplik, tetapi kita tahu kenapa Yeftah dia punya argumentasinya begitu kuat. Walaupun Raja Amon itu masih gak mau percaya, ya gak apa-apa. Otomatis ya, kalau itu saudara mau, maka hukuman Tuhan itu akan datang. Tetapi pada petang hari ini, saya ajak saudara untuk melihat lebih jauh sedikit, supaya kita mempersiapkan Jumat mendatang, ya, sehingga kita boleh lebih lihat bagaimana cermatnya Yeftah, bagaimana pengorbanannya Yeftah, ya, bahwa dia tahu semuanya ini membuat saya berpikir. Dia mengetahui sejarah bangsanya, sejarah nenek moyangnya, sejarah sukunya. Ya. Sehingga waktu dia dihadapkan peperangan, dia mampu untuk berargumentasi dan memberikan solusi dan kemenangan yang tidak bisa dibantah. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya teringat bahwa Yesus dia mengetahui semua seluk-beluk Alkitab Perjanjian Lama yang membuat orang lain yang bingung, yang susah akan mendapatkan semangat kembali. Waktu Yesus bangkit, kita tahu 2 orang yang menuju Emmaus,
Kemudian Yesus di tengah mereka, Yesus berbicara tentang firman Allah secara lengkap. Mengetahui semuanya. Membuat orang lain yang lemah, membuat orang yang susah, membuat orang yang putus asa mendapatkan semangat pengharapan kembali. Masih ingat waktu Yesus dicobai? Dia mampu untuk mengatakan dan menolak cobaan iblis. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Seperti Yefta katakan, kamu salah, kami tidak pernah. Buktikan 300 tahun yang lalu, kami sudah di sini, kamu tidak pernah akan ambil. Berarti ini bukan tempatmu. Luar biasa. Saya menemukan para rasul, Petrus, Paulus, Yohanes, ya bahkan saudara Yesus, Yakobus, ya dan juga Yudas dan yang lain-lainnya. Begitu mereka menghadapi tantangan, begitu mereka menghadapi ancaman, mereka mempunyai firman Allah yang menjadi kekuatan sempurna. Saya tidak bisa memberikan sesuatu yang kepada kita sekalian. Kita masih menghadapi peperangan. Ya, kalau peperangan kita tidak tahu Alkitab firman Allah, peperangan yang macam apa? Ya, kalau Tuhan katakan pakailah selengkap senjata Allah, gunakanlah ketopong keselamatan. Kita tidak tahu keselamatan yang mana yang kita perlukan untuk memakainya. Kita selalu akan kalah. Karena ketopong itu untuk menyelamatkan pikiran kita, menyelamatkan pendengaran kita, menyelamatkan semua ya panca indera kita. Kalau kita tidak dilindungi, tidak mengerti firman Allah, bagaimana? Kita sekarang sedang menghadapi PA, hakim-hakim. Tidak lama lagi kita akan selesai hakim-hakim untuk menerusi dengan yang saya dikatakan bangsa itu tidak ada raja. Dan masing-masing mempunyai pikiran sendiri dan itu yang harus kita cermati supaya kita tidak menjadi seperti bangsa Israel itu. Tetapi kita menghadapi peperangan yang lain, kita menghadapi keberanian yang nyata karena kita mengenal firman Allah secara utuh. Saya akhiri dengan perjumpaan kita petang hari ini, sebuah nyanyian saya memilihkan, yaitu ku buka pintu hati. Kalau kita ingat sabda Tuhan, kita akan tidak kecewa. Kalau kita ingat firman Tuhan, kita akan kuat. Kalau kita ingat firman Tuhan, kita mempunyai pengharapan, keberanian seperti Yefta. Enggak, kami tidak begini, tetapi kami begitu. Kemenangan di pihak orang yang sangat mengenal firman Tuhan. Amin. Kita menyanyi NR 219, ku buka pintu hati. Buka pintu hati bagimu Tuhan. Ajarkanlah maksudmu dalam hidupmu. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ulang dari awal, ku buka pintu hati bagimu Tuhan. Ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. ingat sabda-Mu. Ingat sabda-Mu, Amin. ku tak sedih. Ingat janji-Mu, Ingat
jawaban hidupku. Saudara, ibadah PA cepat selesai. Ibadah apapun juga cepat selesai. Ya. Ada yang firman Tuhan setengah jam, 1 jam. Ada yang lebih banyak sedikit 1,5 jam. Tapi tetap stop, selesai. Kapan kita ingat firman Tuhan kalau kita tidak baca lagi di rumah? Kita mencintai firman itu secara utuh. Bukan hanya waktu di khotbah, bukan hanya waktu di PA. Cepat kita bisa lupa kalau kita menghadapi situasi yang mungkin agak sedikit berbeda dengan yang kita pikirkan. Kita akan kehilangan pengharapan. Kita akan ketakutan seperti sekarang ini. Begitu banyak anak Tuhan sangat kecewa dan sangat ketakutan dengan virus corona. Kemana kita punya iman? Kita harus mempunyai iman yang dari firman Allah. Itu sebabnya lagu ini, ku buka pintu hati bagimu Tuhan. Akan firman-Mu ku percaya. Tentunya pada petang ini kita percaya hakim-hakim yang telah kita pelajari bersama dengan beberapa referensi ayat firman Allah. Tetapi saya mohon, saya berdoa supaya selepas ibadah ini kita mempunyai kebiasaan, kecintaan untuk membaca lagi, membaca secara urut. Jangan hanya comot sini, comot sana, kemudian kita buang yang lain, kita senang yang ini. Kita mencintai firman Allah secara utuh. Ku buka pintu hati bagimu Tuhan. Kita menyanyi berulang-ulang. Saya kembali kepada Mahendra. Ku buka pintu hati bagimu Tuhan. Ajarkanlah maksudmu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ingat sabda-Mu. Oh Tuhan, ku tak sedih. oh terima kasih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban Ingat hidupku. sabda-Mu, Ingat sabda-Mu, amin, ku tak sedih. amin. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Sekali lagi, Yesus jawaban hidupku. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Benar Tuhan, Yesus adalah jawaban hidup kami. Karena Yesus itulah firman yang menjadi manusia. Firman itu menjadi jawaban pada saat Tuhan Yefta menghadapi beberapa serangan. Firman itu juga yang menjadi Tuhan senjata pada saat Engkau sendiri Tuhan, Tuhan sedang Tuhan dicobai oleh setan iblis Tuhan. Saat ini juga Tuhan firman itu datang kepada kami. Dan saat ini Tuhan Engkau ingatkan kepada kami. Agar firman itu menjadi satu-satunya jawaban bagi kami. Firman itu yang menjadi perisai bagi kami. Yang menjadi senjata perlengkapan kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan menghadapi serangan iblis.
dari apapun juga Tuhan, saat-saat semacam ini Tuhan, kondisi semacam ini Tuhan, di mana kami diperhadapkan dengan situasi, kondisi yang mungkin membuat kami kecut hati Tuhan, tak berpengharapan Tuhan, tetapi firman-Mu Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk kami pakai firman itu menjadi jawaban dalam hidup kami. Mari Tuhan, ini juga menjadi, oh Tuhan, peringatan bagi kami. Untuk kami Tuhan, tidak saja mendengar firman pada saat dalam ibadah semacam ini, tetapi hari demi hari, oh Tuhan, biarlah kami belajar Tuhan. Kami belajar Tuhan, kami katakan kami belajar, karena kami masih banyak kekurangan Tuhan. Kami masih belum Tuhan membaca firman-Mu itu dengan suatu antusiasme yang tinggi. Kami hanya sekedar membaca tanpa ada kerinduan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah Tuhan pada petang malam hari ini kami boleh Tuhan, kalau firman itu datang kepada kami, firman itu Tuhan tertuju kepada kami Tuhan, kepada kami semua Tuhan, agar kami benar-benar memakai firman Tuhan ini Tuhan hari demi hari. Karena pada suatu saat kami harus menerima apapun tantangan Tuhan, kami sudah siap. Bukan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel Tuhan. Mereka melakukan dengan kebenaran diri sendiri Tuhan. Tetapi kami menghadapinya dengan kebenaran yang daripada Allah. Itulah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan lanjutkan ibadah ini sampai pada akhirnya. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, terutama Tuhan dengan usia yang sudah lanjut secara fisik, mungkin Tuhan sudah menjadi lemah dan sebagainya. Tuhan tolong Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Tetapi terlebih dari itu Tuhan, kami Tuhan sidang jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya Tuhan, merindukan firman-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon agar Engkau pakai beliau Tuhan. Engkau bukakan firman-Mu Tuhan, untuk boleh Tuhan menggembalakan kami, memberikan kami makanan secara rohani pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, Bapak, Ibu, saudara dan juga hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah PA. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini ada beberapa pemberitahuan atau pengumuman. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dapat mentransfer ke nomor rekening yang tampil pada layar yang Bapak, Ibu, saudara lihat. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tergerak berpartisipasi dalam Gerakan Peduli Kasih gereja kita dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 82211-66221. Sekali lagi, rekening BCA dengan nomor 82211-66221 atas nama Endang Sri Wardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada anggota jemaat kita yang membutuhkan dan terkena dampak COVID-19. Selanjutnya, untuk mempermudah komunikasi antar gereja dan jemaat, silakan Bapak Ibu Saudara menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja. Ini adalah nomor WA kantor sekretariat gereja, yaitu di 0821 3995 2002. Sekali lagi 0821 3995 2002. Silakan mengirimkan nama Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari melalui WA ke nomor ini untuk mendapatkan baik itu informasi, pengumuman, dan pelayanan jemaat lainnya. Selanjutnya, permohonan doa dan ucapan syukur
dapat dikirimkan ke nomor yang tertampil atau ada di layar Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya, bersama ini diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa ibadah minggu setiap akhir bulan, sekali lagi perlu mendapatkan perhatian Bapak Ibu sekalian, bahwa ibadah minggu setiap akhir bulan, yaitu di minggu nanti di 28 Juni 2020 akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Sekali lagi di akhir minggu, untuk minggu yang akan datang adalah di 28 Juni 2020 akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepala rumah tangga dapat mempersiapkan secara mandiri untuk kebutuhan seisi rumah masing-masing, yaitu berikut caranya: roti tawar dipotong-potong, kemudian anggur bisa dari buah diperas atau bisa dari sirup anggur, atau bisa beli hosti dan cawan plus anggurnya di toko buku rohani yang Bapak Ibu ketahui. Atau yang terakhir, dapat juga mengambil di Saudara Filipus Sebua di Gereja Lemah Putro, atau kalau yang ada di Johor di Bapak Pendeta Muda Kasieli Sebua. Demikian pengumuman ini, mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Hati kita terangkat, tubuh jiwa roh kita miliknya, maka dimanapun kita berada, kebesaran Allah Maha Besar, kebesaran kasih Yesus tak terhingga, kebesaran pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita terus menyertai kita sekalian. Itu karenanya seluruh sidang jemaat, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh kaitannya dengan ibadah PA yang telah diikutinya, tidak ada yang terkecuali, besar kecil, tua muda, pria wanita. Anugerah sejahtera daripada Allah Tritunggal sudah limpah dan terus melimpah dalam kehidupan kita sekalian. Mulai saat ini berlanjut lagi, salurkan kepada tetangga, kepada kita, siapapun juga yang kita jumpainya, supaya mereka merasakan berkat yang kita terima, untuk mereka juga nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Juru Selamat mempelai surga. Kami sudah mohon berkat untuk kita semuanya. Amin. Selamat malam semuanya.